Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asaria Sabneno dengan NIM 21011400044, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Jadi di video kali ini saya akan menyampaikan materi kelas 5 mengenai tema 6 yaitu panas dan perpindahannya. Subtema pertama yaitu suhu dan kalor pada pembelajaran yang pertama. Selamat menyaksikan. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik ya. Oke, baik, karena keadaan kalian dalam baik. Sebelum kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan memulainya dengan berdoa. Dan juga akan memimpin kita di dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, adik-adik, sebelumnya Ibu akan mengabsensi kehadiran adik-adik semua. Jadi yang pertama Asti, Rini, Roni, Resti, Rio. Oke, baik, karena adik-adik semuanya ada hadir. Jadi apakah adik-adik semua ini sudah siap untuk belajar? Oke, baik. Jadi adik-adik sudah siap untuk belajar. Jadi Ibu mau tanya, karena adik-adik sudah siap, berarti adik-adik kan sudah tahu dong pembelajaran kita pada pagi ini tentang apa. Ayo, siapa yang tahu? Baik. Di sini Ibu akan menyampaikan materi mengenai materi semester 2 kelas 5 tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Subtema yang pertama yaitu suhu dan kalor pada pembelajaran yang pertama. Tapi sebelumnya sebelum memulai kegiatan kita akan Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama itu ialah menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan secara bertanggung jawab. Yang kedua adalah melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Oke adik-adik, jadi untuk mengawali kegiatan hari ini, adik-adik bisa perhatikan gambar yang ada di sini. Oke adik-adik, gambar yang ada di sini sudah bisa dilihat. Ini ada 3 gambar. Yang pertama itu seorang yang menggunakan jaket dan sarung tangan. Gambar yang kedua itu adalah seorang ibu yang sedang menjemur pakaiannya di siang hari. Dan gambar yang ketiga itu adalah sebuah panci yang dipanaskan untuk memanaskan air. Jadi adik-adik sudah lihat toh dari ketiga gambar ini. Coba adik-adik tentukan dan lihat dari ketiga gambar ini persamaan apa yang sama pada ketiga gambar ini. Ayo coba siapa yang bisa jawab? Dari adik siapa? Oke, adik Rio. Adik Rio menyatakan bahwa dari ketiga gambar ini persamaannya itu adalah menghasilkan energi panas. Betul sekali ya adik-adik semua. Jadi dari ketiga gambar ini persamaannya itu adalah sama-sama membutuhkan energi panas atau menghasilkan energi panas ya adik-adik. Jadi gambar yang pertama ini adalah seseorang yang menggunakan jaket dan sarung tangan. Jadi adik-adik, kita sebagai manusia juga membutuhkan energi panas ya, bisa menghasilkan energi panas juga. Nah, gambar yang kedua ini adalah matahari. Matahari sudah jelas ya adik-adik, karena matahari itu adalah energi panas yang terbesar di bumi. Nah, yang ketiga ini adalah kompor yang sedang memanaskan air. Jadi adik-adik sudah tahu ya, kompor itu kan menghasilkan api. Jadi sudah jelas itu juga membutuhkan energi panas. Jadi gambar yang ketiga juga kompor membutuhkan energi panas atau menghasilkan energi panas. Oke adik-adik, mengerti pada gambar yang ini? Ada yang ingin bertanya? Oke, baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, jadi untuk
lebih jelas, adik-adik boleh perhatikan teks bacaan yang sudah ibu berikan tadi. Teks bacaan yang ibu sudah berikan pada adik-adik semua. Coba semua perhatikan teks bacaan yang tadi ibu sudah bagikan yang mengenai sumber energi panas yang ini ya adik-adik. Oke? Baik, nanti adik-adik ini baca dan simak ya, sebentar nanti ada tugas. Jadi kita membaca. Bacaannya itu mengenai sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Jadi, matahari merupakan energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas. Jadi, energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut dengan proses fotosintesis. Nah, makanan yang dihasilkan dari fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia ya. Oke, jadi energi panas dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi yang sudah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian kita yang basah. Coba adik-adik gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang adik-adik rasakan? Dan yang kedua itu, ambillah sebuah mister plastik, kemudian gosokkan pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuh permukaan mister plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mister dengan kain dapat menimbulkan energi panas. Jadi, selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang juga menggosokkan kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara kayu yang kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Baik, adik-adik sudah membaca kah? Dan sudah simak tuh adik-adik? Dari ibu yang membaca, adik-adik juga lihat pada teks bacaan adik-adik sendiri. Jadi ada beberapa soal buat adik-adik semua. Jadi soal yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan energi panas? Ayo, siapa yang mau jawab? Ada yang tahukah apa yang dimaksud dengan energi panas? Adik siapa? Oke, adik Asti. Jadi adik Asti, benar ya, adik Asti mengatakan sumber energi panas adalah benda yang menghasilkan energi panas. Betul ya adik-adik semua? Mari kita berikan aplaus untuk adik Asti yang sudah menjawab. Oke, baik. Jadi sumber energi panas adalah benda yang menghasilkan energi panas. Soal yang kedua itu, sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui pada teks bacaan yang tadi adik-adik sudah baca ya. Ayo, siapa yang bisa? Jadi, benar jelas ya adik-adik, sudah ada pada teks tadi yang mengatakan bahwa sumber energi panas yaitu ada 2, yaitu api dan matahari adalah sumber energi panas. Oke, yang ketiga adalah
tunjukkan cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitar Anda. Ayo, tadi kan sudah baca pada teks yang sudah Ibu berikan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, siapa? Adik Roy. Adik Roy menjawab, bilang jelas ya Adik Roy. Betul, karena sudah ada pada teks bacaan yang tadi itu mengatakan bahwa menggosokkan kedua tangan dan menggosokkan mister plastik pada kain yang kering. Kan tadi sudah ada di bacaan. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk Adik Roy. Baik, yang berikut adalah bagaimana cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api. Tadi sudah ada di teks bacaan ya adik-adik. Coba. Oke, jadi benar ya adik-adik. Jadi nenek moyang kita menggosokkan dua batu yang kering sampai keluar percikan api. Oke, baik adik-adik. Nah, dari teks bacaan tadi adik-adik sudah paham ya, karena sudah jawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu. Terus adik-adik dong sudah bisa jawab juga. Nah, sekarang coba kita lengkapi. Ada tabel ya adik-adik, ada gambar tabel. Jadi adik-adik silakan kita melengkapi sama-sama ya. Ada tabel. Coba adik-adik semua perhatikan. Jadi adik-adik lengkapi tabel berikut pada kegiatan kalian yang membutuhkan sumber energi panas. Jadi di sini ibu sudah menyiapkan yaitu memasak nasi. Alat yang digunakan itu adalah panci dan kompor. Sumber energi panas yang digunakan itu adalah api dari kompor. Terus yang kedua itu alat penanak nasi elektrik. Terus sumber energi panas yang digunakan itu adalah listrik. Baik, adik-adik ada yang bisa jawab like nomor yang kedua? Adik, oke, adik Rini mengatakan bahwa yang kedua itu adalah memasak air. Kita isi adik-adik. Memasak air. Memasak air. Alat yang digunakan adalah panci dan kompor. Oke, panci dan kompor. Sumber energi panas yang dibutuhkan adalah api dari kompor. Betul, api dari kompor. Oke, yang kedua itu bila ketela listrik. Oke, ketela listrik. Alat yang digunakan adalah, sudah jelas ya adik-adik, adalah listrik ya. Listrik. Oke, yang ketiga adalah, ayo siapa yang tahu? Oke, adik Roni mengatakan bahwa mengetrika baju. Betul adik-adik, mengetrika baju. Alat yang digunakan adalah, yang pertama itu adalah setrika listrik. Setrika listrik, adik-adik, sumber energi panas yang digunakan adalah, sudah jelas setrika listrik, berarti alat yang digunakan sumber energi panas yang dibutuhkan adalah listrik. Yang kedua itu adalah listrik setrika arang. Setrika arang, alat sumber energi panas yang digunakan adalah api. Betul sekali. Jadi setrika listrik ini biasa digunakan pada zaman dahulu adik-adik, sebelum ada listrik. Oke, adik-adik semua sudah pahami dan sudah mengerti, sudah bisa mengisi contoh-contoh yang sudah ibu berikan. Jadi ada yang ingin bertanya kah? Adik-adik ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ibu akan menutup pembelajaran kita. Jadi adik-adik, di sini ibu akan menyampaikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita pagi ini. Jadi kesimpulannya itu adalah panas atau kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu titik satuan dari energi panas adalah joule atau kalori. Jadi energi panas dihasilkan oleh beberapa sumber. Sumber energi panas merupakan segala sesuatu
yang dapat menghasilkan panas. Jadi ada beberapa jenis-jenis sumber energi panas. Antara lainnya adalah matahari, api, listrik, dan gesekan antara dua benda. Ada 4 jenis-jenis sumber energi panas. Oke, untuk menutup pembelajaran kita, Ibu akan memimpin kita di dalam doa. Jadi mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, baik adik-adik, bagaimana dengan materi hari ini? Mudah dipahami kan? Oke, baik, karena materinya mudah dipahami, berarti sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.